ayam kampung meninggal. Mati. Ya mati. Ayam kampung mati. Saya biang. Terus yang ayam potong juga mati. Lah itu saya dicoba. Saya diamkan selama 2 hari. Ayam kampungnya itu belum apa-apa, masih biru. Ayam potongnya sudah keluar air sama belatungnya. Nah, di sini karena apa? Ayam ini konsumsi obat. Mau gak mau, ya ini akhirnya bakterinya. Cepat muncul bakterinya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam obrolan kita sambil jalan kemarin ke Surabaya, tanggal 22, terus ke Semarang tanggal 29 kemarin, di mobil kita ngobrolkan fenomena yang cukup saat ini fenomena yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Tanpa disadari, bangsa ini saat ini banyak sekali yang mengkonsumsi bangkai. Sehingga kan kita coba angkat tema dengan judul Bangsa Indonesia Banyak Konsumsi Bangkai. Nah, yang dimaksud dengan kategori bangkai adalah sesuatu hewan yang lama matinya. Ini kan bangkai. Sementara saat ini banyak sekali penyembelihan hewan, entah itu ayam, entah itu sapi ataupun kambing, disembelih malam ini baru dijual di pasar itu kadangkala besok pagi, atau bahkan ada yang disimpan di freezer berhari-hari, berbulan-bulan baru dijual dan dimasak. Sementara kalau kita lihat masa dulu, minimal ketika saya masih kecil, bagaimana leluhur kita dulu itu tidak sembarangan konsumsi daging, bahkan menjadi semacam guyonan, candaan. Yen tonggone ora selamatan ora mangan iwak pitik. Jadi konsumsi daging ayam itu sangat bisa dikatakan sangat langka, dan biasanya penyembelihannya itu mendadak ketika seseorang mau wilujengan. Sangat berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Biasanya penyembelihan hewan itu malam seperti ini. Saya pernah ngobrol sama pedagang-pedagang ayam ataupun daging ayam, daging sapi, penyembelihan rata-rata malam seperti ini di rumah penyembelihan hewan. Bahkan cara menyembelihnya pun juga cenderung cenderung biadab, sangat berbeda dengan leluhur kita dulu. Sebelum menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau sapi, ini sudah disiapkan dulu di dapur itu masak air. Baru setelah itu diolah. Nah, akan lebih rinci lagi nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan mengangkat tema Bangsa Indonesia Banyak Konsumsi Bangkai. Nah, para pemirsa nanti bisa kontak di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Kita akan
Kondotakor membahas ya, tentang fenomena bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai. Tapi sebelum itu, seperti biasa akan kita buka dengan tembang Mocopat oleh Mas Anton dan Bu Nani. Silakan Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Tembang sinom. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing akasa suntakon wartane reki janji-janji ku eling sumedhot ra sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Rahayu dilanjutkan tembang oleh Bu Nani, monggo. Kalau saya amati tadi Mas Anton itu menyanyikan yang Tawang Ono Lintang. Yeah. Sekarang saya bawon boleh enggak? Nggih, monggo. Iya Mas Anton. Nggih. Jadi sama tapi saya bawonnya. Mocopat terus damel dibawa. Nggih, monggo. Nggih. Nah, Mas Anton lagunya ini sekarang bowo. Nggih. Rahayu. Rahayu. Yen ing tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang mega ing akasa suntaka wartane neki janji-janjiku eling sumedhot ra sang tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Rahayu. Nah, terima kasih Bu Nani dan Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Kita mengangkat tema bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai. Nah, kenapa tema ini kita angkat? Karena
tentunya itu akan berdampak juga terhadap kesehatan maupun bagaimana ketika kita mau belajar tentang ajaran Jawa ataupun belajar tentang spiritual. Karena tentunya leluhur kita dulu itu punya alasan yang kuat dengan ilmu titennya ya. Ilmu titen atau penelitian ya. Kalau melakukan ini dampaknya bagaimana, melakukan ini dampaknya bagaimana. Dan ternyata ketika bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai, saat ini penyakit merajalela. Mulai penyakit darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ini karena salah satu merupakan dampak dari bangsa Indonesia yang banyak konsumsi bangkai tadi. Karena tentunya kalau yang namanya bangkai itu kan tentunya kan kalau dikonsumsi ya kurang bagus sebenarnya. Apalagi bangkainya tadi sejak awal sudah bermasalah. Contohnya umpamanya bangkai ayam. Daging ayam yang dikonsumsi bangsa Indonesia saat ini sebenarnya nggak layak untuk dikonsumsi. Apalagi bagi kita yang mempelajari ajaran Jawa. Karena kalau kita lihat ayam potong ya, ini ketika kita coba pelajari, kita tanya para peternak ayam potong. Ayam potong ini merupakan biasanya hasil kerjasama antara peternak dengan perusahaan. Ya. Dan 35 hari harus dipanen. Kalau sampai 35 hari tidak dipanen, ini mengalami kerugian. Karena ayam tadi tiap hari tetap harus ngasih makan. Si peternak juga mengalami kerugian, dari perusahaan juga mengalami kerugian. Karena biasanya MOU antara peternak dengan perusahaan ini taruhlah peternak ini MOU memelihara ayam 10.000. Ya. Ini sudah dijatah pakannya selama 35 hari sudah dijatah. Ya. Sehingga ketika melebihi 35 hari tentunya kan biasanya dari pihak perusahaan kan nggak mau tahu ya. Dan ini ditanggung oleh peternak, akhirnya peternak mengalami kerugian. Bahkan dalam hal bicara pakan ternak itu pun, pakan ayam ini pun, setiap perusahaan memiliki produk pakan ternak masing-masing. Sehingga kalau umpamanya peternaknya yang nakal, ya, pakan ayam dari perusahaan di mana dia ada kerjasama, kadangkala itu dijual, ya. Dijual diganti produk lain yang lebih murah. Ya. Nah, ini karena pakan ternak tadi, pakan ayam tadi, ini kan semuanya kimia. Dan berapa hari sekali itu memang harus disuntik itu ayam. Jadi ayam tadi besar badannya itu secara tidak alami. Coba kita bayangkan, kalau kita bicara ayam yang alami, ayam kampung ya, kalau lebih sering dikenal dengan istilah pun ayam buras, ayam kampung ya. Ini 35 hari ini kan belum apa-apa, masih kutuk, karena mereka makan secara alami. Nah, sehingga kalau kita itu membeli ayam potong ya, posisi masih hidup, coba para pemirsa sekali waktu buktikan membeli ayam potong ya yang masih hidup,
Terus coba dengarkan suaranya bagaimana. Apakah suaranya itu seperti ayam dewasa? Enggak. Apakah ayam potong tadi keluruk? Enggak. Tapi suaranya masih bukan kiyak-kiyak, Pak. Kijik. Nah, kalau kiyak-kiyak itu udah suaranya udah malah ayam dewasa, atau seperti contoh kalau di depan sanggar itu kan kita juga pelihara ayam. Nah, kadang-kadang kalau pas karena mungkin kiyak keras. Ini enggak, kijik. Nah, beberapa bulan terakhir ini kita juga secara nggak langsung itu juga ada semacam uji coba. Oleh ini anak saya membeli ayam petelur yang bulu merah itu berapa puluh ekor. Yang ditaruh di rumahnya anak saya dikasih pakan pabrikan. Nah, sementara yang di sini ini dikasih pakan alami, mulai dedek, nasi dan jagung. Nah, ayam yang ada di rumahnya anak saya yang dikasih makan dari pabrikan ini kurang lebih ya 35 hari itu udah bertelur. Dan ayamnya besar-besar gitu loh. Ya. Sementara yang di sini ini sudah lebih dari 3 bulan ini belum bertelur. Sudah barangkali ya sekitar 4-5 bulan belum bertelur sampai sekarang. Sementara di rumahnya anak saya udah bertelur banyak. Bahkan katanya menantu saya telurnya udah dijual. Padahal awalnya tuh rencana beli ayam petelur merah tadi tidak untuk dijual telurnya gitu. Dalam artian hanya dipelihara di tingkat 3 ya, karena memang di perumahan ya. Hanya berapa puluh ekor, rencananya ya hanya untuk konsumsi sendiri ya. Nah, melihat fenomena ini akhirnya kurang lebih sekitar 2 mingguan terakhir ini, kalau nggak 1 bulan terakhir ini, anak saya mencoba tidak lagi memberi makanan ayam tadi dengan pabrikan ya. Coba diberi jagung. Nah, ternyata ayam petelur tadi juga tidak bertelur setiap hari. Nah, berbeda ketika dia kasih konsumsi pakan pabrikan. Nah, semuanya kimia. Sehingga tidak heran kalau yang mengkonsumsi ini banyak penyakit gitu loh. Kolesterol, asam urat, ya, darah tinggi dan sebagainya. Nah, jadi dampak negatif dari kita konsumsi tadi ya bukan sekedar konsumsi bangkai ya. Nah, bagaimana kalau ini dikonsumsi oleh kita ya? Dari sisi kesehatan kita udah rasakan ya, banyak dampak negatifnya ya. Nah, nanti juga akan kita bahas dampak-dampak lain termasuk dampak-dampak spiritual. Nah, ini supaya untuk lebih gayeng kita kondo takon. Karena Pak Giono, Bu Nani usianya kan di atas saya, tentunya pengalamannya lebih banyak. Bagaimana dulu simbah-simbah kita tuh dulu kok apa kiranya simbah kita dulu itu miskin-miskin gitu ya, sampai makan daging ayam aja kalau tetangga nggak selamatan nggak makan daging ayam. Nah, tentu kita akan telusuri tuh apa bener leluhur kita dulu itu miskin gitu loh. Padahal untuk bicara ternak ayam itu kan sebenarnya ternak yang agak gampang ya, dalam artian satu ayam babon ini rata-rata, ini pengalaman simbok saya di desa, satu babon ayam ini paling nggak biasanya kan bertelur ini bisa puluhan, bisa 30, bisa 25. Biasanya sebagian dikonsumsi sendiri, digoreng untuk lauk. Yang ditetaskan ini biasanya rata-rata itu antara 10 sampai 15. Berarti apa? Untuk ternak ayam itu bukan sesuatu yang sulit. Sehingga kalau seandainya leluhur kita dulu itu ingin makan ayam setiap hari, itu sebenarnya mampu. Tapi kok itu tidak dilakukan? Nah, tentu ini yang harus kita kaji gitu loh. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa leluhur kita tidak lakukan itu kok tidak tiap hari nyembelih ayam gitu loh?
Kenapa kok nyembelih ayamnya hanya momen-momen tertentu? Nah ini tentu lebih gajeng nanti kalau kono takon. Monggo silakan Pak Giono, Bu Nani. Rahayu. Ini pengalaman saya waktu kecil, atau umur berapa. Yang jelas kecil-kecil saya itu kumpul dengan anak-anak sebaya, yaitu misan-misan. Entah itu libur atau memang belum sekolah, saya juga lupa. Nah, ambok saya itu kalau mau kalau cucunya ngumpul itu, ayo mam dintekno kok pitike mati malah ngoten. Padahal kita sisakan itu biar ayamnya makan. Engko nek gede dibeleh gitu. Tapi kadang menyembelihnya itu memang menunggu. Sebetulnya ya nggak kekurangan, tapi kalau masalah uang saya tidak tahu waktu masih kecil. Kan kita ada di desa lingkungannya yang banyak memelihara ayam memang. Tapi memang suatu saat itu saya dan Mbok dengan kerabat lainnya itu memang kadang dituntun untuk ke pasar membawa ayam itu dicangking gini, dijual memang. Itu saya nggak tahu itu kekurangan atau kelebihan, saya tidak tahu. Yang jelas kalau mau menyembelih ayam itu menunggu saudara-saudara lain itu kumpul. Jadi kalau mau menyembelih ayam, kalau kumpul itu kayak mbok saya itu seneng melihat cucu-cucunya itu pada makan keroyokan, entah itu kebagian kepala atau ceker, pokoknya krokot-krokot gitu. Mbok saya itu seneng gitu loh. Itu event-event tertentu. Dan ini tadi kan yang dibahas kan bangsa Indonesia banyak makan bangkai. Nah ini saya yang bingung ini. Yang jelas kalau dulu itu kalau masak itu nunggu sak durunge dibeleh itu nggodhog banyu, terus baru dicelup air, disembelih terus dicelup air itu langsung. Nah itu maksudnya apa saya nggak ngerti. Terus yang sekarang dibicarakan bangkai itu kan secara umum itu sekarang di pasar-pasar itu memang ayam itu numpuk banyak sekali. Apa itu yang disebut bangkai itu ya? Lah terus bagaimana dengan misalnya ayam yang mati ketabrak mobil atau ketabrak kereta api? Belakang rumah saya kan memang ada kereta api yang sering ada hewan itu mati ketabrak. Itu kadang memang orang-orang kampung ya, namanya orang kampung mungkin ya keberadaannya atau gimana, gak ngurus aku iki, baik batang bududuk gak ono sing goleki, yo tak gawe mbek anak-anakku, tak boboni, tak Nah, apakah itu juga termasuk bangkai atau gimana? Matur nuwun. Rahayu. Monggo Pak Giono. Sugeng dalu Rahayu. Ya memang sekarang ini kan dituntut instan lah ya. Itu ya kita nggak salah ya, salah ya benar. Benarnya karena dituntut kepada penduduk konsumsi. Itu kalau mungkin itu kalau secara bangkai atau itu karena ayam ini sekarang yang penting besar dibeleh lah. Padahal kalau ini kembali lagi ke belakang untuk mbah-mbah kita, leluhur kita dulu itu nggak gini. Jadi konsumsi ayam bukan kita nggak mampu, bukan kita orang nggak punya. Ayamnya banyak. Tapi anak ini dilatih. Gitu loh, dilatih dumane akeh aja belah-belah. Suatu saat ada kebutuhan metri atau apa lah, nek kebutuhan misalnya gak jadi sanggup sekolahi kempiten pitike kanang pasar. Kan gitu. Itu iya. Kalau gak duwe pas panene belum paceklik ya Pak. Ya inilah yang kita pitik dicekel ke pasar. Kalau dulu diadek itu bajong. Kadang kene budal sanggune gak ada itu wis kempiten itu gawa nang pasar. Lah ini itu melatih dalam arti apa? Ya untuk kedisiplinan dan nanti cumane akeh ojo sampai titik-titik makan ayam kan
butuhnya sih kakek kan, butuhnya masih banyak. Satu, kedua sekarang ini kenapa 30 hari kalau kita bayangkan ini tidak layak, pasti tidak layak. Nah, menurut mbah kita ini 6 bulan ibaratnya pun semlamber. Minim 6 bulan minimal. Penyelam keselamber. Wis pun nek wedok doro nih. Itu aja ndak boleh disembelih nek doro, soalnya engko cek ngendok kan gitu. Nah, di situ. Semlamber itu ayam yang ketika dia lari ini bisa setengah terbang, itu namanya semlamber. Nah, itu sudah layak disembelih, dikonsumsi. Satu, cara menyembelihnya enggak seperti sekarang langsung ngek ya, atau pelan-pelan enggak. Jadi kita ya itu betul tadi jawabannya ini bahwa godoko banyu kan gitu. Menanam air. Kita ke orang yang pinter doai, dibawa situ, pulang langsung dibubuti. Habis itu langsung kita potong-potong, langsung kembalikan ke bahasa dulu itu dialupi. Kalau sekarang ini kan bahasanya itu ya setelah digodok lah. Gitu. Supaya apa? Darahnya sudah tuntas. Kedua, ayam ini bukan bangkai kalau sudah gitu. Misal dimakan untuk sore atau besok, tapi kan sudah digodok dulu. Jadi bukan bangkai itu. Bukan, sudah menjadi misalnya istilahnya daging. Gitu loh. Jadi enggak sekarang jam 3 pagi atau jam 4 pagi nyembelih sampai engko sore sih mekungkung aja. Ini bangkai, Pak. Itu sama mbah saya, bapak emak saya itu enggak boleh. Satu itu. Kedua, barang mati yang tidak disengaja seperti ketabrak mobil atau mati. Ada kadang malam dikompong orang mati, itu nggak boleh, harus dibuang. Buang itu sudah bangkai. Betul. Nah, kecuali kalau ayam ini mau mati tapi masih bahasanya kecil-kecil, segera disembelih, segera dipotong, itu boleh. Lah, makanya kalau sekarang ini saya kan heran, ya jujur aja, makanya saya yang potong itu sebetulnya mau, tapi kalau kita tarik ke belakang, bahasanya Jawa gigu. Gak mentolo, masih piye. Nah, di situ. Kedua, telur ayam kampung sama telur itu sudah beda. Lunaknya kampung, kuningnya pekat. Terus kalau yang ayam potong kita konsumsi itu kan banyak airnya, dan lagi kenyal. Kenyal. Terus saya dulu pernah, ya sudah besar ini, saya penasaran, Pak. Ayam kampung meninggal, mati. Mati. Ayam kampung mati. Saya biarkan. Terus yang ayam potong juga mati. Lah itu saya dicoba. Saya diamkan selama 2 hari. Ayam kampungnya itu belum apa-apa, masih biru. Ayam potongnya sudah keluar air sama gelatungnya. Nah, di sini karena apa? Ayam ini konsumsi obat, mau gak mau, ya ini akhirnya bakterinya cepat muncul bakterinya. Nah, saya waduh, ya kok gini, kan gitu. Ya. Contoh daging yang sudah harus diseset aja, taruh aja 2 hari, mesti keluar. Cepat membusuk. Ya, disitulah Pak. Tadi kita betul, makanya kita ini konsumsi bangkai itu nggak salah, betul. Nah, jadi ayolah kita itu budaya kita ini lebih higienis, juga sehat. Ya sekarang makan itu makanya banyak orang kolesterol, terus asam urat. Kan gitu, darah tinggi. Karena apa? Tiap hari disuntik. Ya itu aja kita bisa bayangkan, Pak. Nah, tapi kalau namanya orang bisnis itu tuh yang tidak memandang kesehatan. Atau itu. Kedua ya itu tadi, perilaku orang tua, nenek kita itu betul-betul itu sehat. Sehat. Usus kiranya dulu kan pernah saya sering ususnya ayam itu kalau sudah
merintil itu, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, buang. Itu nggak boleh. Nah sekarang kan dibuat konsumsi usus. Ya itu aja sekarang sementara kita pondok. Pengalaman saya masih dulu sampai sekarang ini teringat juga saya melakukan. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Nah, para pemirsa, barangkali ada juga yang berpikir atau bertanya, kenapa sih kok kita membicarakan itu gitu loh, membicarakan tentang konsumsi daging ayam, daging sapi, ya. Dan kita mengangkat tema bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai. Sementara kalau channel lain yang bicara tentang Jawa kan nggak pernah membicarakan sampai hal-hal semacam ini gitu. Karena kalau yang harus kita sadari, ajaran Jawa itu ya berkali-kali kita sampaikan, ajaran Jawa itu kan pedomannya kan 3. 1, tinamai nalar atau hek logis. Yang kedua adalah kasunyatan, ya, realita, ya. Misalnya ilmiah akademis bisa dibuktikan secara empiris, itu kasunyatan. Jadi yang dimaksud kasunyatan itu bukan sekedar realitas belaka, tetapi adalah sesuatu yang ilmiah, bisa dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, landasan ajaran Jawa adalah Serateles atau alam semesta. Sehingga ketika kita bicara alam semesta atau Serateles, tentunya kita akan bicara tentang harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos, harmonisasi jagat gede, jagat cilik, dan tentunya kita juga akan bicara tentang harmoni ekologi. Nah, karena itulah ini kita bahas gitu loh. Tentunya kalau kita sadari betul dan kita kaji, tentunya leluhur kita dulu itu bukan karena kekurangan kok. Kenapa kok tidak tiap hari konsumsi ayam? Ya. Kenapa tidak tiap hari konsumsi daging ayam, daging sapi, daging kambing? Kenapa tidak tiap hari? Apakah mereka kekurangan? Tidak. Kalau kita lihat di desa-desa ya, mulai saya kecil bahkan sampai sekarang, dalam rumah tangga, satu rumah, ini biasanya peliharaan ayamnya bisa puluhan kok. Bahkan bisa ratusan. Loh ini kalau mamanya dibeli setiap hari, itu memungkinkan kok. Apalagi ayam itu tadi di depan sudah saya katakan, paling tidak kita netaskan ayam itu paling enggak antara 10 sampai 15 telur ayam. Ini satu babon gitu loh. Kalau dalam rumah tangga itu taruhlah memelihara babonnya nggak usah banyak-banyak, kira-kira 10 gitu. Nggak akan kekurangan kita tiap hari makan daging ayam. Berarti apa? Leluhur kita dulu tidak mengkonsumsi daging ayam setiap hari itu bukan karena kekurangan. Ya. Mereka konsumsi daging ayam itu kalau pada momen-momen tertentu, biasanya karena momen wilujengan. Ya. Sehingga dalam masyarakat Jawa namanya ayam itu, selain ayam itu adalah binatang sahabat manusia. Ya. Ayam ini selalu berguna. Semua dari tubuhnya ayam ini semuanya berguna, nggak ada yang membuang. Taruhlah mamanya ayam hidup, ya, kotoran ayam berguna. Kotoran ayam dijadikan pupuk, ya, dipakai untuk tanaman bagus, dijual pun harganya lebih mahal daripada dibandingkan dengan kotoran binatang lain. Ya. Kotorannya aja berguna. Terus mamanya telur jelas berguna. Telur ayam kampung berguna, bisa untuk pengobatan, bisa untuk penyembuhan, bisa untuk kesehatan, vitalitas. Terus taruhlah umpamanya ayam tadi disembelih. Apakah bulunya dibuang? Tidak. Bulu ayam juga berguna. Bulu ayam untuk apa? Biasanya untuk kemoceng. Berguna. Kalau sekarang kan kemoceng kan banyak jadi yang tiruan ya.
Ya, kemoceng dulu dari bulu ayam. Bahkan minimal itu bulu ayam bisa untuk membersihkan telinga. Sementara saat ini orang sudah lupa membersihkan telinga dengan bulu ayam. Lebih cenderung menggunakan sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Ada yang pakai logam, ada yang pakai ini cotton bud, ini berbahaya loh. Kenapa? Karena cotton bud tadi kaku, tidak lentur, dan bahkan kadang-kadang cotton bud yang kualitasnya jelek itu kapasnya bisa tertinggal di telinga. Berbeda dengan bulu ayam, dia lentur, lembut, ya, dia bisa membersihkan. Ya. Coba bayangkan ini para pemirsa, antara cotton bud sama bulu ayam. Ya. Jadi ayam itu semuanya berguna, bulunya aja berguna. Dagingnya jelas dikonsumsi. Nah, cara mengkonsumsi daging ayam tadi momen-momen tertentu, wilujengan ya. Terus tadi Bu Nani menceritakan ketika misalnya keluarga kumpul ya. Menyembelihnya mendadak, jadi dagingnya daging segar. Bahkan sebelum menyembelih ayam itu di dapur sudah merebus air sehingga tidak menjadi bangkai. Ayam disembelih langsung ditaruh di air panas tadi supaya bulunya bisa dicabuti dengan mudah. Ya. Dan cara menyembelih ayam pun ya. Ini bahkan sebelum agama-agama Dayak datang, leluhur kita itu sudah memiliki cara sendiri untuk menyembelih binatang. Karena memang konsep Jawa adalah harmoni ekologi. Kalau kita bicara harmonisasi mikrokosmos, makrokosmos kan cenderung tubuh kita dengan alam semesta. Kalau harmoni ekologi adalah keseimbangan ekologi, keseimbangan alam. Ya. Sehingga saya masih ingat betul masa kecil saya seperti yang dikatakan Pak Giono tadi, ketika ada ayam ya di kandang tahu-tahu mati, ini tidak boleh dikonsumsi, harus dibuang ke sungai. Juga tidak dikubur loh ya, disuruh buang ke sungai. Kenapa? Ini harmoni ekologi. Karena kalau dibuang ke sungai dikonsumsi oleh biotik air, nggak boleh dikubur. Begitu juga ketika ayam tadi ketabrak kendaraan, ketika masih kejat-kejat itu boleh disembelih sehingga tidak jadi bangkai. Tapi kalau sudah mati suruh buang ke sungai. Nah, leluhur kita kan ternyata leluhur kita tuh luar biasa, nggak boleh kubur, biar dimakan. Ya, biotik air, ya, biotik air termasuk ikan. Yeah. Bahasa Jawanya itu karana. Dibuang, nggak boleh dikubur. Ini namanya kan harmoni ekologi. Nah, cara menyembelih ayam ya, atau menyembelih hewan ini harmoni ekologi. Jadi tidak asal sembelih. Apalagi kalau saya lihat di ini tempat-tempat pemotongan ayam pedaging itu, saya lihat ngeri kadang-kadang tanpa basa-basi sambil diinjek kaki suet ya, langsung pakai pisau ya. Nah, pakai cutter itu ayamnya tuh nggak kalau bahkan saat ini ada mesin pemotong ayam. Nah, lebih cepat lagi tuh Pak. Ya. Nah, kalau leluhur kita dulu cara memotong ayam itu ada istilah lain, dikawinke. Ya. Nah, dikawinke. Jadi yang namanya kawin nggak cuman manusia. Yang dimaksud kawin bukan persetubuhan. Ya. Selama ini kan ajaran Dayak itu menggiring bangsa ini seolah-olah kata kawin itu kata kotor. Kata kawin itu kata persetubuhan. Bertemunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, katanya kawin. Kalau nikah katanya itu yang lebih halus katanya. Padahal setelah kita telaah lebih dalam, bahkan nikah itulah yang malah kotor.
Karena nikah itu dari bahasa Arab artinya apa? Seks intercourse, bersetubuh. Nikah itu menyatunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, itu namanya nikah. Nah, ini bangsa ini kan dibodohi juga ini soal kata kawin tadi. Saat ini tergiring mindset kalau kawin itu kata kotor katanya. Nikah katanya bahasa yang lebih sopan katanya, enggak, kebalik malahan. Ya. Kita bicara bahasa ya, bukan bicara agama. Nikah itu dari bahasa Arab artinya apa? Seks intercourse. Menyatunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, itu nikah. Kalau kawin enggak. Ya. Sehingga negara kita ini tidak memiliki undang-undang pernikahan. Sehingga kalau ada buku nikah tuh saya juga terasa lucu kalau menurut saya. Dulu kan nggak ada buku nikah, adanya buku kawin gitu, akte perkawinan. Ya. Dulu saya masih ingat miliknya orang tua saya itu 1 lembar gitu loh. Ini tulisannya akte perkawinan atau surat perkawinan. Dan bangsa Indonesia, negara Indonesia tidak punya undang-undang pernikahan. Yang punya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Jangan mau dibodohi gitu loh bangsa ini. Harus bangkit, harus cerdas. Jangan mau terus-menerus dibodohi. Kata kawin lebih bagus, kata kawin lebih mulia daripada kata nikah. Nah. Karena nikah itu terlalu vulgar gitu loh. Nikah itu bersatunya atau masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, itu nikah, persetubuhan, seks intercourse. Nah, kembali ke bahasan kita tadi. Jadi cara menyembelih ayam pun ya dalam bahasa Jawa itu dikawinke. Kalau undang-undang kita kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Dan dalam ajaran Jawa adanya prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan itu 6 bulan. Ya. Nggak sebentar, tapi kalau akad nikah ya setengah jam cukup. Namanya akad, ya. Akad itu transaksi. Ya. Transaksi untuk nikah, untuk apa? Untuk bersetubuh gitu loh. Saya sangat berharap suatu saat nanti ada pemimpin kita yang merubah bukan buku nikah lagi, tapi kita kembalikan seperti dulu, buku perkawinan atau akte perkawinan. Ya. Kenapa ayam tadi kok juga dikawinke ketika mau disembelih gitu loh? Karena kata kawin artinya boyong. Ketika prosesi perkawinan adalah prosesi seorang laki-laki mau memboyong perempuan untuk dijadikan istrinya. Tidak ada transaksi di situ. Tidak ada akad nikah di situ. Ya, tidak ada transaksi. Karena yang namanya suami istri itu bukan sekedar seks intercourse, bukan sekedar persetubuhan. Ya, tapi sebuah kehormatan. Sehingga dalam bahasa yang lebih kromo inggilnya itu polo kromo. Nah, kawin tadi boyong. Loh, kenapa kok ayam mau disembelih kok dikawinke? Maksudnya apa? Entah kita menyembelih ayam, kambing atau sapi itu namanya dikawinke. Maksudnya bagaimana dikawinke? Si penyembelih ayam atau hewan tadi ini biasanya komunikasi. Ya. Kalau setelah agama datang terus ini diganti bacaan bahasa Arab itu urusan mereka ya. Tapi sebenarnya sebelum agama Dayo ada, tradisi ini sudah ada. Jadi yang mau menyembelih ayam itu komunikasi dengan si binatang, entah ayam, entah sapi, atau entah kambing tadi. Apa komunikasinya? 1, minta kerelaan ayam tadi mau digunakan untuk tujuan tertentu. Dan ini diboyong, maksudnya apa? Diboyong itu sang sukmo sejatinya ayam itu diboyong, dipindah. Namanya boyong itu kan pindah alam.
dulu itu betul itu Pak Trimo. Terus ayam mau disembelih, orang tua itu sudah ngasih mahar. Jadi bahasanya saren. Kingko tekeno saren nang Mbak Yai nyembelih. Niki Mbah Yai sari nih. Sari bukan mahar kan bahasa Arab ya. Sari itu bahasa ya sari nih. Niki Mbah sari itu tergantung nilai yang punya ayam itu. Jadi tidak ada patokan sekian enggak. Namanya itu disaren. Disareni. Gitu, saya masih ingat tuh dulu kalau kita nyembelih ayam itu sambil bawa saren tuh waktu itu Rp50. Gitu. Yang diterima sama Mbah Yai yang menyembelih tadi. Didoai, dan lagi satu lagi itu kalau menyembelih itu kan kita pegangi yang dimaksud dikawin kan yang dipegangi itu toh Pak Ki, pegangi seliwi sama kaki. Dan lagi dia menyembelihnya itu nggak boleh datar, harus jungkir gitu. Masalahnya apa? Darahnya biar tuntas. Betul. Gitu. Terus ayam nggak boleh langsung dilempar, biar tenang dulu. Kalau sudah kita pegangi tenang baru diletakkan. Jadi tidak langsung sembelihnya lempar keluar itu nggak boleh. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono ya. Pak Giono bagus. Kondo Tangon melengkapi sehingga ketika ayam mau disembelih kan dikawin kita tadi. Ini si penyembelih ya, entah itu Pak Yai, karena Kiai ini kan juga bahasa Jawa ya, jadi atau tokoh setempat. Ini hanya menyembelih saja. Kalau sekarang kan ada jasa menyembelih ayam plus tahu-tahu pulang ke rumah tinggal membawa daging ayam. Enggak, ini hanya nyembelih aja. Saya masih ingat saya masih kecil tahun 80-an itu sarennya itu Rp50. Rp50 itu senilai 2 kilo beras. Waktu itu. Nah, disareni. Nah, ketika menyembelih tadi ini memang sudah ahlinya bagaimana dia komunikasi dengan ayam atau hewan tadi. Istilahnya itu minta izin, kerelaan. Terus istilahnya didorong untuk boyong. Boyong itu pindah, ya. Dikawin kita tadi kan dipindah. Bagaimana sukmo sejatinya ayam tadi itu dipindah alam. Nah, ini ayam tadi biasanya malah bersyukur. Apa bentuknya ayam tadi bersyukur? Ayam tadi setelah dikawinkan tadi ya, ayam tadi tidak memberontak. Diem. Sangat berbeda ketika kemarin ada tradisi mengalirnya darah. Binatang kan memberontak itu. Bahkan ada yang beringas memberontak. Sampai sepeda motor dihancurkan, diinjak, bahkan manusianya itu dilawan ya. Ditendang ya. Karena di situ ada penyiksaan hewan dan tidak ada menghormati hewan. Sangat berbeda dengan dikawin kita tadi. Kedua, kalau kita menyembelih apapun hewan, apapun ayam yang belum disembelih, taruhlah kita menyembelih 5, itu tidak boleh diketahuan. Harusnya ayamnya kayak ono dhisik. Kene tak kene engko nek anu dijukoki situk-situk. Ojo sampai ditumpuk dek kene. Kan tidak boleh. Jadi enggak diketahui oleh binatang yang belum disembelih gitu. Temannya yang lain. Seperti dulu saya juga kalau di kurban barang dulu itu kan tahu kan. Itu enggak boleh. Seperti kambing, sapi. Itu enggak boleh langsung hamparan sapi nyembelih di sini. Itu nggak boleh. Harus sendiri. Dilubangi. Sekarang kan pakai kayu kan. Lehernya tumpangi kayu itu nggak boleh. Dulu namanya itu pohon pisang. Gitu. Ditaruh gitu biar lerem. Dia juga didoain, dia enggak berontak. Setelah dikawin kita tadi, ini kan bentuk doa ya. Dikawin kita tadi kan komunikasi antara si penyembelih dengan si ayam tadi. Terus ada mantra, istilahnya tuh mendorong atau memindah, ya, memboyong tadi. Karena kata kawin itu artinya kan boyong atau pindah, ya. Memboyong sukmo sejatinya si binatang yang disembelih tadi untuk pindah alam. Karena dalam konsep Jawa ya, termasuk kemarin kita di Semarang kan kita jelaskan. Konsep Jawa itu ketika kurungan manuk jebol, manuknya mabur.
Dan manuknya terima kasih karena udah dilepaskan menyatu dengan alam semesta. Begitu juga dengan ayam tadi, atau sapi atau kambing. Nah, ketika sang sukmo sejati ini si ayam, si sapi atau si kambing tadi, ya terlepas menyatu ke alam semesta, dia berterima kasih. Bermanfaat. Dia akan menyatu di berpindah alam, bukan dengan penyiksaan, bukan dengan eksploitasi, bukan dengan eksplorasi gitu. Nah, bukan dalam artian seperti orang hewan digiring untuk antri mati. Ya. Antri untuk disembelih, antri untuk dipidana, bukan seperti itu gitu loh. Nah, sehingga ketika apa kategori bangkai? Satu ya, tadi tidak disembelih dengan cara tidak dikawinke. Karena kecelakaan ya, ditabrak kendaraan atau karena mati kena virus ya di kandang. Ini tidak boleh dikonsumsi ya. Terus ini kategori bangkai. Terus apalagi yang disembelih malam ini dikonsumsi setelah berhari-hari. Nah, itu murni bangkai. Tapi seharusnya leluhur kita dulu, bahkan sebelum menyembelih ayam, di dapur sudah ngerebus air. Langsung ditaruh di air panas tadi, dialum. Ini namanya sudah bukan bangkai tapi daging. Ya. Perbedaannya di situ. Bahkan namanya ayam, ya, kalau keseharian kan namanya pitik atau ayam ya. Tapi ketika untuk persembahan wilujingan namanya sawung. Jadi ketika tadi Bu Nani bercerita menyembelih ayam untuk dikonsumsi karena keluarga kumpul, tanpa suatu momen wilujengan itu namanya tetap pitik. Tetap iwak pitik. Nah, tapi ketika itu untuk persembahan namanya sawung. Ya, itu ayam jagung. Ya, sawung berbeda jadi istilahnya. Jadi lebih terhormat gitu loh. Nah, dengan cara ini kan akhirnya kita tahu tuh, leluhur kita dulu bukannya kekurangan. Bukan. Ya. Nah, ini barangkali Mas Anton gantian, monggo. Rahayu. Apabila kita setiap hari mengkonsumsi ayam potong, apakah ada pengaruh di dalam jiwa kita atau hal spiritual? Apakah ada pengaruh? Itu aja, Bu. Terima kasih Mas Anton. Apakah ada pengaruh? Pasti. Karena selama ini sudah terbukti ketika banyak orang mengonsumsi daging ayam potong yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi karena baru 35 hari sudah dipotong, sudah jadi daging, dan semuanya itu karena konsumsi obat ya. Secara kesehatan sudah terbukti menjadikan banyak penyakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Bahkan juga penyakit kulit ya. Alergi. Ya. Banyak dampak negatifnya dari sisi kesehatan. Apakah juga berdampak dari sisi spiritual? Pasti. Secara logika saja ketika ya orang alergi daging ayam potong ya, dia menjadi gatel taruhlah gitu. Apakah kita bisa semedi dengan baik? Ya, tentu nggak bisa. Ini hal yang sederhana saja. Atau taruhlah gini, karena dia banyak konsumsi ayam potong, dia punya penyakit kolesterol, ya. Apakah dia mampu bersila lama seperti kita? Nggak bisa kita semadi. Nah, karena ini kan tumpuan lutut ini kan kolesterol. Karena darah tinggi, apakah kita bisa fokus semedi? Nggak bisa. Ya. Sehingga kalau menurut saya bagi kita semua yang belajar spiritual Jawa tidak layak konsumsi bangkai, konsumsi daging ayam potong, tidak layak. Kalau Anda ingin mendapatkan peningkatan kualitas spiritual Anda, jangan konsumsi itu. Sehingga di dalam peningkatan spiritual Jawa kita kan harus puasa. Dari 4 puasa ini tidak ada yang puasa harus makan daging, itu tidak ada. Puasa Jawa yang sering kita bicarakan kan 1, ngerowot. Ngerowot itu yang dikonsumsi cuman polo pendem. Ngidang yang dikonsumsi cuman daun.
ngalong yang dikonsumsi cuman buah-buah yang kalong doyan, kelelawar doyan, nganyep atau mutih. Tidak ada puasa Jawa yang harus makan daging saja, tidak ada. Karena kita konsepnya adalah serateles, harmoni ekologi. Ya. Karena ketika kita banyak mengkonsumsi daging ayam tadi, tentunya emosi kita nggak stabil. Kita mengabarkan darah tinggi tadi akhirnya kan emosinya nggak stabil. Tentunya kita sulit untuk lerem jiwa kita. Ya. Sehingga bagi kita semua yang ingin memperdalam, meningkatkan kualitas spiritual kita, ya mulai detik inilah. Kalau bisa berhenti untuk tidak konsumsi daging ayam potong. Termasuk telur, ayam ras atau ayam petelur. Kalau bisa berhenti, kalau nggak bisa dikurangi. Nah ini saya juga heran, dekade terakhir ini hampir sekitar barangkali 1 tahun terakhir ini saya kok mulut saya itu sudah nggak mau daging ayam, nggak ngerti saya pakai diri, loh kok rasanya lihat daging ayam tuh nggak selera sama sekali, sehingga akhirnya sampai ada istilah di rumah itu daging ayam dimakan ayam. Nah, ada pengaruhnya Mas Anton. Nah, monggo Pak Giono, Bu Nani ada kondotakon lagi. Sehingga tema kita bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai. Tadi kategori bangkai yang bagaimana sudah kita jelaskan. Ya, monggo silakan. Berarti yang ditumpuk-tumpuk di pasar itu masuk bangkai. Termasuk bangkai. Walaupun itu sudah diberi doa. Belum tentu, kadang-kadang di tempat pemotongan hewan itu massal, pakai mesin. Iya, tapi kadang kan ada tulisan bahasa Kulon Kali satu terus mubeng langsung cekrek. Itu massal. Termasuk itu tetap bangkai. Dan itu tidak prosesi kawin tadi kalau dalam ajaran Jawa. Padahal kalau dalam ajaran Jawa untuk menyembelih ayam itu kan dikawin tadi. Saya juga awalnya nggak ngerti kenapa sih kok nyembelih ayam aja kono ayamnya dikawin kono ceno disembelih bapakmu. Jadi yang dimaksud kawin itu gocei tadi. Saya ya sering dulu itu masih kecil. Iya. Karena ya memang itu saudara-saudara menunggu. Dan sesudah itu sudah makanan bersama. Terkadang si mbok itu memang bagi ayam hidup itu cucu satu-satu. Oh kita iko gak teko sesuk lek rene ae. Cek dijupuk bapake ngoten. Tapi sama si mbok itu dikontrol memang. Sendok padha durung pitik sing tak paringi ngoten aja. Nah terus sekarang yang saya tanyakan ini, padahal ini secara umum kita itu sekarang ini selamatan, mau acara, bahkan bikin soto yang banyak ratusan mangkok itu, padahal menggunakan itu yang paling praktis. Terus bagaimana cara untuk mengurangi? Padahal itu ya jujur aja itu memang mengirit pengeluaran gitu. Terus bagaimana cara menyikapinya? Matur nuwun Bu Nani. Pak Giono mau nambah lagi? Iya, sekarang masyarakat kita ini kan instan itu Pak. Kembali lagi ya itu gampang, murah, cepat, kan gitu. Nah kita mau kembali ingin tubuh kita sehat, ingin gampang kan gitu apa? Tergantung, monggo gitu. Seperti gini loh, ini kan sudah didoain, ya itu silakan. Tapi kalau kita mengikuti leluhur itu pasti selamat. Contoh aja seperti ngawin, itu nggak boleh keras, dikeras-keras limbini dicekel, yang penting dipegangi. Jangan ibaratnya dipulau sorong. Nggak boleh. Menyiksa hewan nggak boleh. Dipegangin supaya nggak gerak, biar aja. Ojo dikeras kan, cekelen ngono tok. Engko nek lerem
TS gak gerak baru disembelih. Itu. Jadi enggak perlu dipaksa. Jadi tradisi pakai saji Malang juga sama Bu Nani ya. Kawin ya. Padahal saya di Solo, Bu Nani di Mas, ternyata sama tradisi tadi. Wis kawinan. Enggak gocekno. Wis kawinan. Jadi itulah. Nah, kalau kita itu mencari gampang ya kita tergantung dari mau membudayakan yang baik apa mau membudayakan bangke monggo kan gitu lah kita ya kalau bisa kita larang tapi kalau sekarang namanya ibu itu kan waduh ribet gini lah tapi kan doa yang kita untuk leluhur untuk itu kan kalau kita sesuaikan dengan leluhur dulu pasti tembus. Nah kalau sekarang sing penting aku saiki selamatan. Nah inilah yang kita bingung. Soalnya kita ini mau lurus yang satu yaitu tadi. Wis padha ae. Kadang ada bilang paling saya nggak suka iki syarat. Ini. Wis syarat lah ini saya nggak suka, Pak. Seolah-olah leluhur kita itu disepelekan. Oke syarat aja loh jadi lah ini saya paling nggak senang. Namanya kayak syarat aja kalau itu nggak usah lah. Gitu nggak usah selamatan nggak usah apa biar aja percuma. Sama dengan kita sama orang tua misalnya wis pakaian saono niku apa nggak ternyuh gitu. Gitu. Makasih. Matur Pak Diono. Jadi harus kita tekankan juga dikawin ke itu bukan sekedar didoai loh ya. Karena tadi konsep kawin tadi artinya kan pindah. Si penyembelih tadi memindahkan sukmo sejatinya si binatang tadi ke alam semesta. Sementara kalau konsepnya Kulon Kali kan cuman didoai aja. Ya. Cuman didoai katanya saya sembelih hewan ini atas nama Tuhan. Ya. Jadi berbeda antara didoai dengan konsep Kulon Kali tadi dengan konsep Jawa, ajaran Jawa dikawin ke itu beda. Jauh beda. Sehingga pengalaman saya ketika mulai saya kecil ya, ketika kawin ayame kono ceno disembelih bapakmu. Nah, itu yang saya rasakan itu ayam tadi tidak memberontak. Ya. Dan tidak harus kencengi, dipegang kenceng-kenceng. Tidak. Akhirnya dia diam. Ya. Dia seolah-olah ayam tadi bisa diajak komunikasi gitu loh. Pasrah gitu loh. Karena dia sudah bukan pasrah, dia rela. Kalau pasrah kan seolah-olah kayak nggak berdaya gitu loh ya. Dia rela. Dia mengerti gitu loh. Nah, bagaimana dengan menyikapi kondisi sekarang? Tadi saya katakan kalau bisa kita berhenti untuk tidak konsumsi itu gitu loh. Kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal kita kurangi. Ya. Karena tadi kalau umpamanya kita membuat soto, ayamnya ayam daging gitu ya. Ini kan menyalahi banyak ajaran Jawa. Mulai tadi ini satu. Tadi masih kecil. Ayamnya cuma usia 35 hari si ijik-ijik. Bukan kiyak-kiyak, ini ijik-ijik. Ya. Nggak layak dikonsumsi. Kalau soal kesehatan, kalau dari sisi kesehatan udah jelas toh, udah banyak orang yang mengakui lah. Saat ini banyak orang penyakitan gara-gara makan daging ayam gitu loh. Saat ini yang kita bicarakan dari ajaran Jawa dan spiritual. Kalau kita konsumsi daging ayam potong dari asal ayam aja kita udah salah. Karena ayam tadi masih kecil, ijik-ijik. Setelah itu sudah jadi bangkai. Karena disembelih malam ini dikonsumsi sekian hari berikutnya. Minimal 1 hari setelahnya. Minimal. Terus yang ketiga, ayam tadi tidak dikawinke. Tapi disembelih massal. Ya. Tidak dihormati binatang tadi. Ini kan pembantaian toh ini. Bukan dikawin ini di pembantaian. Ya. Nah, kalau kita bisa ya upayakan kalau kita mau makan daging ayam, ya kita sembelih sendiri. Kita pergi ke pasar beli ayam hidup, terus kita kawin ke.
Mamanya hari ini kita makan, ya udah kita beli ayam hidup di pasar, kita kawin ya kita proses menjadi masakan. Ini kalau zaman dulu itu kan langsung habis. Karena itulah nyembelih ayam itu biasanya momennya wilujengan atau keluarga kumpul, langsung habis. Posisinya tidak bangkai, karena langsung habis. Ya. Jadi sebelum dikawinke atau sebelum sembelih udah ngerebus air. Setelah itu dikawinke, tidak ada kalau bahasa Jawa itu ora mulosoro kewan, tidak ada pembantaian, tidak ada penyiksaan, ya. Setelah itu disembelih, air mendidih udah siap, dialupi, terus diproses, dimasak, ya. Setelah itu entah itu untuk wilujengan, entah itu untuk makan bersama, langsung habis. Besok ingin lagi ya nyembelih lagi. Ya. Kalau udah habis, untuk proses penyembelihan itu kalau ndak habis atau memang sengaja dilebih, wis digaemben, itu tapi sudah dibumboni, apakah itu masih namanya bangkai atau tidak? Matur nuwun Bu Nani. Kalau biasanya dilebihi ya. Kalau biasanya yang saya tahu tuh langsung habis karena motong ayam satu, tapi untuk wilujengan orang banyak kan dia habis toh. Nggak mungkin tersisa, tapi memang kadang kala disisakan. Mamanya tadi Bu Nani bilang, oh si A belum datang, disisakan, tapi posisinya sudah dibumboni. Itu bukan bangkai. Dialupi. Minimal dialupi minimal, tapi biasanya sudah dibumboni pagi. Tinggal makan. Kare-kare dulu. Nah itu bukan bangkai, kan sudah menjadi daging, sudah menjadi lauk. Bukannya itu namanya ayam daging ayam. Ya daging ayam. Ya, daging ayam ya. Jadi kembali ke bahasan kita ya. Bangsa Indonesia banyak konsumsi bangkai. Bagi kita yang sudah belajar ajaran Jawa, belajar spiritual Jawa, ini menjadi peringatan kita bersama. Kalau bisa berhenti konsumsi daging bangkai seperti itu. Entah ayam, entah sapi, entah kambing, berhenti. Jangan konsumsi itu bangkai. Itu menghambat, merusak kesehatan kita, merusak tubuh kita, menghambat peningkatan spiritual kita. Berhenti kalau bisa. Tapi kalau tidak, minimal hindari. Kurangi. Ya. Kalau bisa lagi tadi, kita kok sekali waktu kepingin makan daging ayam. Jangan sampai kita makan bangkai ayam. Caranya tadi, kita ke pasar, bagi di kota kan, kalau untuk ternak ayam kan karena keterbatasan tempat kan nggak bisa. Ya kalau di Pak Giono tuh tempatnya luas. Ya. Kalau di kota, seperti anak saya di perumahan, luas tanah cuma 6x10 kan nggak mungkin ya. Kecuali sudah bisa ningkat. Jadi kalau anak saya yang kedua itu kan belum di tingkat, anak saya yang pertama sudah tingkat. Jadi pelihara ayamnya di atas di tingkat 3. Nah kalau yang tidak bisa ya, sekali waktu kita ingin makan daging ayam, bukan bangkai ayam, kita pergi ke pasar, kita beli ayam hidup, sampai rumah dikawinke ketika kita sembelih. Dan ternyata ajaran ini ajaran Jawa yang tadi testimoni Bu Nani Mardiati yang kecil dan besar di Pakesaji, Kabupaten Malang, dan saya kecil di Solo, jaraknya ratusan kilo, ternyata tradisinya sama. Menyembelih ayam itu dikawinke, tidak asal-asalan sembelih, tidak asal-asalan atas nama Tuhan share, enggak seperti itu. Kasihan, itu termasuk pembantaian. Ajaran Jawa jauh sebelum adanya ajaran Dayo sudah mengatur itu. Nih, mau apa yang lagi Bu Nani, monggo. Mau saya tanyakan, kan saya sering penyana acara-acara yang di situ ada sajian tumpeng, baik itu ruwatan atau penyempurnaan sukma atau wilujengan suro. Di situ saya itu tahu ada nama ingkung itu ayam kampung. Apakah itu memang keharusan? Kok saya tidak pernah melihat ayam apa tadi namanya? Ayam potong di situ. Apakah ini memang
anjuran ya, memang ajaran Jawa seperti itu, atau memang apa ya, ibaratnya ndak doyan ayam potong gitu atau bagaimana? Saya kan sudah sering ngajak gitu, saya mengalami sendiri. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani. Jadi kenapa ketika wilujengan itu kok dengan ayam ingkung, bukan ayam potong? Tadi kita jelaskan kalau ayam potong kan terlalu banyak sekali resiko lah, mulai kesehatan macam-macam. Nah, kenapa ini ayam ingkung dan itu ayam kampung? Tadi sudah kita sampaikan, ketika ayam itu kita sembelih untuk makan, itu jenenge tetap pitik. Tapi ketika menjadi ingkung, persembahan, wilujengan, itu namanya sawung. Nah, beda derajate gitu loh. Paham. Nah, monggo siapa lagi kono takon sebelum kita tutup. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan ini mampu memberikan pencerahan. Setelah bangsa ini tercerahkan, sadar, ayo kita bangkit bersama. Ternyata leluhur kita sudah meninggalkan ajaran yang luar biasa, yang tentunya sudah terbukti membawa kebaikan. Kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita dilarang makan bangkai. Tetapi saat ini banyak bangsa Indonesia yang konsumsi bangkai. Mudah-mudahan mampu mencerahkan kita bersama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.